Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV, jumpa lagi dengan kita di acara podcast Dialektik TV kerjasama dengan Forum Satu Bangsa. Ya, mantap. Minal aidin wal faizin dulu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau kami ada konten-konten yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan ya. Dan juga semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan di Idul Fitri ini, Mas. Iya. Dan semua pahala kita diterima selama berpuasa di bulan Ramadan. Betul. Amin. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum. Iya. Wa qiyamana wa qiyamah. Oh, oke, Mas. Iya. Oke, Mas. Kita hari ini kedatangan Mas Heri Haryanto Azumi. Sudah lama ya tidak ini, Mas ya. Lama nggak podcast, lama nggak ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu udah rame aja dunia ya. Iya, dunia ini sudah ramai. Nah, ini kan saya langsung mengejar Mas Heri ya, langsung ke kantor beliau karena di Facebooknya ini sudah mulai ramai juga Facebook Mas Heri ini kan. Dan di Instagram juga saya lihat, wah banyak juga ini yang like ya. Tentang statement Mas Heri itu masalah konflik Palestina dan Israel. Ternyata ini kan videonya sudah pernah kita buat sebelumnya, Mas ya. Sebelum peristiwa ini sudah kita buat dulu ya. Dan itu ternyata banyak yang mengambil cuplikannya itu lalu dibuat ini kan video pendek. Nah itu menariknya adalah Mas Heri bahwa mendukung kedaulatan Palestina itu bukan artinya hapuskan Israel dari peta dunia, tapi lebih solusi dua negara. Solusi dua negara itu. Yeah. Nah ini menurut Mas Heri bagaimana? Sebenarnya konflik antara Israel dan Palestina ini faktornya bagaimana untuk konteks sekarang ya, bukan konteks zaman dulunya. Iya. Iya, terima kasih Bang Antri. Memang kita sudah ada kali ya sebulan 2 bulan ya nggak ketemu ya. Iya. Lama nggak update juga tentang berbagai peta dan perkembangan. Tapi begini, saya ingin sedikit mengulas ya. Kalau publik Indonesia ini kan terbagi 3 sebenarnya di dalam konteks Israel dan Palestina ini. Satu adalah kelompok yang mendukung Palestina tanpa syarat, 2 kelompok yang mendukung Israel tanpa syarat, walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu terbuka mereka ya. Dan ketiga yang mencari solusi terbaik, mencari solusi yang bisa diterima di dua pihak. Kenapa? Karena memang faktanya sudah sekarang ini kita harus akui bahwa satu, Israel telah menjadi sebuah negara yang cukup berpengaruh di Timur Tengah sendiri. Kita akui terakhir kemarin ada Uni Emirat Arab yang juga memberikan suatu pengakuan dan normalisasi hubungan dengan Israel. Ada Maroko, ada Sudan, dan tentunya Arab Saudi dan Turki sebenarnya. Karena mereka ini diam-diam juga sudah menjalin hubungan sejak lama dengan Israel kan. Jadi di kalangan Islam sendiri sebenarnya juga ada perbedaan pendapat tentang apakah perdamaian itu dicapai dengan yang namanya membebaskan Palestina dalam arti memusnahkan Israel, atau menciptakan perdamaian dengan mendirikan negara Palestina, artinya de facto mengakui Israel dan juga memberikan suatu kesempatan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka benar-benar. Tapi juga memang ada juga kelompok yang perdamaian itu tercipta dengan cara kembali kepada peta sebelum warga Yahudi masuk ke Palestina di 100 tahun terakhir ya. Kita nggak bicara sejarah panjang zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, kita nggak bicara itu. Kita bicara 100 tahun terakhir, bagaimana dunia dibentuk di Timur Tengah setelah Turki Utsmani runtuh gitu kan. Nah, kembali kepada peta Indonesia tadi, ada kelompok yang memang pro Palestina tanpa syarat, dan itu memang bagian dari amanah konstitusi kita, menciptakan perdamaian dunia kan, menentang segala bentuk penjajahan. Nah, itu bagian dari amanah konstitusi. Nah, itu peta dasar Indonesia di dalam melihat Palestina. Nah, perkembangan ke sini dengan adanya perang 6 hari, adanya perdamaian Mesir dengan Israel, adanya pengakuan tadi yang kita sebut normalisasi hubungan negara-negara Islam di Arab dengan Israel dan seterusnya, ini memberikan satu tanda bahwa babak baru telah lahir di dalam penyelesaian masalah Palestina ini. Apa yang saya maksud dengan babak baru? Babak baru itu adalah apa yang disebut dengan namanya koeksistensi, sustainable coexistence. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya,
pasang surut konflik antara Palestina dan Israel sendiri itu ada pihak-pihak yang sebenarnya saling diuntungkan di kedua belah pihak. Kenapa saya sebut dengan demikian? Karena memang ada juga kelompok-kelompok yang ingin perdamaian, ada juga kelompok yang ingin perang. Perang itu ada logikanya sendiri, perdamaian ada logikanya sendiri. Nah, pihak-pihak yang diuntungkan dengan perang itu pasti akan membuka komunikasi, membangun komunikasi dua belah pihak yang mana kemudian, yaudah, lu serang gua serang lu, biar kita hidup terus nih. Nah, di balik itu siapa, kan begitu kan masalahnya. Siapa yang menyuplai senjata, siapa yang kemudian menggunakan isu itu secara internasional untuk memajukan kepentingan-kepentingannya, saya kira kita cukup tahu bagaimana masing-masing pihak juga memiliki grand design sendiri. Kalau saya boleh katakan di Timur Tengah ini sekarang ada dua skenario yang berkembang ya, yaitu apa yang disebut dengan skenario The Grand Israel atau Israel Raya dan The Grand Syiah Raya. Nah, jadi kita lihat bahwa kelompok yang menggunakan logika Syiah Raya ini memang memiliki basis yang kuat. Yang pertama memang revolusi Islam Iran itu memberikan suatu keyakinan bahwa mungkin membangun sebuah rezim revolusioner yang bisa menggerakkan umat Islam terutama Syiah di seluruh Timur Tengah dan dunia. Nah, dengan revolusi Islam Iran ada istilahnya waktu mengekspor revolusi, mengekspor ke negara-negara lain yang bagi para pemimpin Syiah itu merupakan basisnya dan kemudian memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menunggu kedatangan Al-Mahdi. Jadi yang satu menunggu Al-Mahdi, menunggu datang Imam Mahdi, dan yang kedua yang Israel Raya itu juga sama, menunggu Mesias, menunggu kedatangan sang Mesias. Walaupun logikanya ini sama, tapi figurnya berbeda yang ditunggu ini. Nah, jadi figur ini sama-sama ditunggu dalam kondisi namanya chaos. Akan datang atau akan turun Al-Mahdi atau akan datang Mesias jika terjadi chaos. Nah, jadi itu tadi saya katakan bahwa secara teologis ada kelompok-kelompok yang memang memerlukan syarat bagi pemenuhan aspirasi teologis mereka, yaitu dengan cara perang, yaitu dengan cara chaos tadi. Nah, teologi chaos inilah yang hari ini mendominasi Timur Tengah sebenarnya, mendominasi suasana konflik di Timur Tengah. Nah, sekarang masalahnya adalah bahwa Indonesia ini kan tidak ikut dalam teologi chaos tadi. Indonesia ini kan negara yang memiliki teologi harmoni sebenarnya, teologi damai, teologi koeksistensi. Maka tidak tepat untuk membawa dua logika tadi, logika yang Syiah Raya dan logika Israel Raya ke dalam mindset Indonesia. Nah, ketika saya lihat di media sosial ya, banyak kelompok yang kemudian terpenetrasi dengan nalar chaos tadi, nalar namanya baik dari sisi yang mendukung Yahudi maupun yang mendukung Israel maupun yang mendukung Syiah. Itu sama-sama menggunakan logika yang sama, Pak. Nah, kita sekali lagi kelompok yang menyadari bahwa kita ini punya pikiran yang besar, punya solusi lah saya lihat bagi perdamaian di Timur Tengah, bahwa kita jangan terbawa pada dua nalar tadi, karena pasti ujungnya adalah never ending war, perang tanpa kesudahan, yang tak berkesudahan. Kenapa? Karena masing-masing akan mempunyai legitimasi bagi upaya untuk memelihara perang, bukan untuk memelihara perdamaian, tapi memelihara perang. Karena revolusi tidak akan pernah usai di dalam kelompok ini. Revolusi harus terus diekspor, dan sebaliknya gagasan tentang Israel Raya harus diwujudkan. Ini kalau bendera itu kan ada bintang David, ada dua garis. Ada yang bilang itu satu sungai Nil dan sungai Efrat. Itu adalah gagasan. Jadi memandang sampai puncak Gunung Zion, Ais Zion Sofia itu. Jadi dalam lagunya Hatikva itu kan jelas, memandang sampai puncak Gunung Zion, ke arah timur dan ke arah barat. Jadi ini juga memberikan pembenaran bagi upaya untuk melakukan penyebaran revolusi tadi.
Sekarang adalah kita bicara fakta ya. Kita bicara adalah real politik. Dalam real politik ini mungkinkah perdamaian terjadi atau terwujud tanpa mengaku yang lain? Karena nalar penafian yang lain ini itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah bisa berujung pada ending, pada perdamaian. Karena Israel juga menggunakan satu situasi misalnya lemah itu, diserang itu untuk juga menarik dukungan internasional. Sebaliknya Hamas menggunakan serangan Israel juga sebagai upaya untuk menarik dukungan internasional. Jadi bukan lagi murni upaya untuk mewujudkan negara Palestina. Kita ingat bahwa tujuan utama ini adalah bagaimana mewujudkan negara Palestina. Bang Adit tanya, apakah Mas Heri mendukung Palestina? Of course. Kita mendukung Palestina tanpa syarat. Dalam wujud apa? Berdirinya negara Palestina yang merdeka. Apakah berdirinya negara Palestina merdeka ini berarti kita menafikan Israel? Ya, faktanya Israel sudah berdiri sebagai negara. Iya, sudah masuk PBB lagi. Sudah masuk PBB. Iya. Jadi dalam konteks ini kita harus realistis dalam melihat ini dan kemudian mengatakan bahwa ayo negara Israel dan negara Palestina berdiri bersama-sama. Beri hak kepada orang Palestina karena orang Palestina juga punya hak yang tidak bisa disampingkan. Inalienable right kata PBB. Jadi hak itu harus dipenuhi, harus dihargai. Nah, memang ini kalau pilihannya adalah perang, maka tidak akan ada perdamaian. Karena semua kelompok, semua negara merasa akan punya panggilan untuk memerdekakan Al-Maqdis, Baitul Maqdis. Iran misalnya membentuk Brigade Al-Quds setelah revolusi Islam Iran ya. Tujuannya atau apa? Membebaskan Palestina al-Mukhtallah. Kemudian apalagi negara-negara lain juga begitu akan merasa terpanggil untuk membebaskan Palestina dari Israel. Tapi menurut saya di dalam mewujudkan perdamaian yang lebih sustainable, maka solusinya adalah dengan cara dua negara. Itu sudah suatu langkah yang saya kira sangat pas dengan melihat real politik hari ini. Itu nanti. Kalau saya lihat juga ya, misal di Facebook lah saya tulis Save Israel kepada Save Palestine. Ketika saya ketik Save Israel, ternyata Israel itu juga sama posisinya seperti rakyat Palestina juga diruda-ruda juga oleh Hamas kan. Mobil-mobil, rumah-rumah hancur juga. Gitu. Nah ini kan akhirnya mereka juga merasakan ayo Save Israel. Gitu. Artinya begini, tadi yang pertama saya katakan bahwa ada teologis yang menjadi landasan bagi sebuah langkah politik. Dengan adanya chaos akan tentang Al-Masih datang atau Al-Mahdi datang, maka akan mewujudkan dunia yang damai. Nah, ini kan teologi yang sama. Yang kedua, di dalam konteks dukungan internasional, dengan adanya bombardemen ini, dengan adanya serangan misil ini, maka masing-masing punya legitimasi. Masing-masing punya pertanggungjawaban lah kepada pendukung-pendukung internasionalnya bahwa kita ini sudah melakukan perlawanan, dukung terus. Sebaliknya Israel juga begitu, kita sedang menghadapi serangan loh dari sebelah loh, tolong diperkuat bantuan militernya ke kita. Kan begitu kan? Itu sama aja sama Hamas. Sama. Karena itu saya katakan bahwa ayo fokusnya itu bukan pada bentrok militernya, tapi bagaimana menemukan titik temu kedaulatan bagi warga Palestina dalam bentuk sebuah negara merdeka yang bernama Palestina, dan kedua jaminan bahwa Israel juga tidak melakukan serangan, dalam arti juga tidak diserang, gitu kan? Artinya kalau kita menafikan faktor geopolitik, kita serahkan kepada kedua pihak untuk mencari titik temu, saya kira mereka dengan mudah mencari titik temu. Ayo, ini batasnya ini, hargai wilayah ini, kota tua Yerusalem. Kalau nggak dibagi tiga ya serahkan kepada PBB untuk mengelola kan gitu kan. Kalau bisa dikelola bersama antara Muslim, Kristen, Yahudi, ayo dikelola bersama-sama. Ya PBB yang memelihara, yang mengelola sehingga ini kota terbuka, kota tua ini terbuka untuk semua pemeluk agama. Gitu. Kan Yerusalem luas. Antara kota tua Yerusalem dengan Yerusalem sendiri kan berbeda itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat orang Indonesia ini pandangannya gimana Mas Heri lihat? Karena mereka kan juga tiba-tiba di Instagram itu ada donasi air untuk rakyat Palestina itu. Tiba-tiba muncul donasi tidak jelas itu. Artinya begini, dari pihak
sana juga memainkan, ada di pihak sini kelompok-kelompok yang memainkan. Kenapa? Ini momentum fundraising istilahnya. Momentum untuk mengumpulkan bantuan, untuk menggerakkan politik. Ya, akhirnya berdampak luas. Bisa jadi kemudian dampak politiknya di sini adalah populisme Islam diperkuat misalnya gitu. Kita nggak tahu bagaimana semuanya saling terkait kan. Dari sisi donasi-donasinya, dari sisi kecenderungan politik, dari sisi macam-macam, sangat kompleks situasinya. Jadi kalau saya sarankan bagi Indonesia, sikap tegas kita sesuai konstitusi, yaitu kita mendukung berdirinya sebuah negara Palestina yang merdeka. Dan seperti yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri pada zaman Pak Harto, yaitu Ali Alatas yang mendukung Oslo Accord itu ya, dalam bentuk berdirinya dua negara, two state solution. Saya kira itu sudah sangat bagus. Tapi lu Yasir Arafat mendukung ya sebelum Hamas. Yasir Arafat mendukung, semua mendukung, tapi tiba-tiba Yasir Arafat kemudian meninggal, kemudian Hamas berdiri, kan begitu kan? Apalagi ada Perdana Menteri Israel juga terbunuh ya, Yitzhak Rabin itu. Nah, jadi artinya kita perkuat kelompok-kelompok di masing-masing negara ini, masing-masing pihak ini, kelompok yang berdamai, yang mau berdamai. Kelompok yang mau berdamai ada nggak? Ada, pasti ada. Israel ini kan juga ingin damai. Bagaimana perdamaian terwujud? Ada kalau pihak radikal atau pihak garis keras mengatakan kita harus menafikan seluruh ancaman yang ada di sekitar Israel, baik Irak, Syria, Lebanon, bahkan Mesir di Barat, itu juga semua harus dinafikan, dinetralisir lah ancamannya. Dengan cara apa? Di demilitarisasi. Sebenarnya apa yang terjadi di Irak sekarang, kekuatan militernya rapuh, jatuh. Syria juga dengan perang saudara sekian lama jatuh. Lebanon juga begitu. Mesir sekarang lebih fokus pada ekonomi dan sebagainya. Maka ancaman itu secara nominal menjadi tidak ada kan. Tetapi yang namanya ancaman pasti ada. Karena pikiran rakyat, pikiran masyarakat, pikiran negara-negara tetangga pasti juga berkembang. Nah, keamanan atau perdamaian yang abadi itu apa? Yaitu ketika Israel bersahabat dengan tetangga-tetangganya, berdamai di dalam negaranya, berdamai dengan Palestina, dan membangun hubungan yang harmonis dengan tetangga-tetangga kan. Negara tetangga Israel ya, ada Lebanon, Syria, Yordan, Irak di sebelah timurnya, bahkan Iran di sebelah sana yang sedang dikhawatirkan membangun senjata nuklir itu gitu. Jadi perdamaian itu mestinya bisa terwujud kalau masing-masing memiliki imajinasi yang sama, yaitu imajinasi keinginan berdamai. Tapi kalau satu ingin damai kemudian membangun sebuah basis legitimasi bagi terjadinya perang, dan satu juga kemudian yang lain membalas, sama nggak akan ada selesai. Jadi perdamaian yang diimpikan selama ribuan tahun di tanah suci Baitul Maqdis di Yerusalem itu tidak akan terwujud, karena memang ini sudah sejarahnya sejarah konflik. Tapi Turki sendiri sudah ada hubungan kerjasama dengan Israel. Ada. Turki. Tapi kenapa itu Erdogan di? Ya, kalau Erdogan kan kampanye lah. Dia kampanye. Kemarin ada video ya di TikTok kalau saya, bahwa pasukan Turki sudah siap berangkat ke Israel membela Palestina. Itu kan gimmick-gimmicknya mereka, kampanye itulah. Nah, bangsa kita ini, rakyat kita ini tertipu oleh gimmick-gimmick ya, tertipu Erdogan lah. Jadi alih-alih kita membangun konflik dalam setting Timur Tengah, ayo kita wujudkan perdamaian di Indonesia. Kemarin kejadian di Poso, dua umat Kristiani terpenggal, kita nggak bicara. Padahal itu saudara-saudara kita sendiri. Kemudian juga terjadi tragedi-tragedi lain dalam politik Indonesia, umat Islam misalnya ada yang terbunuh juga. Dalam beberapa kasus kita nggak berusaha memberikan empati, kalau nggak simpati, empati. Nah, jadi ayo kita ini juga memiliki hati yang sama di dalam melihat kemanusiaannya. Kasus di Poso, kasus di mana-mana, di Jakarta, di Papua, mungkin di daerah-daerah lain yang juga mengalami kasus kekerasan, kita juga harus memberikan empati.
Jadi kita rame-rame mendukung kejadian di sana di Palestina, sementara kita melupakan sendiri kejadian yang ada di dalam negeri. Jadi harus sama, harus porsinya harus seimbang. Karena itu menyangkut keseimbangan kemanusiaan kita. Itu banyak ini tuh influencer yang meledekan pandangan seperti itu, Mas. Iya. Jadi dia mengatakan bahwa wah banyak keluarga lebih miskin apa sih mikirin Palestina gitu. Mereka bilang nggak ada urusan, yang kita nggak boleh tebang pilih. Keluarga kita di miskin di sini kita tolong, yang di Palestina juga wajib kita tolong. Iya, porsinya harus seimbang. Karena memang ada hati di situ ya. Ada nuansa hati di dalam melihat Palestina. Makanya kemudian kalau Bung Karno mengatakan sampai kapanpun akan dukung Palestina, itu pendirian yang berbasis konstitusi. Tapi bagaimananya, ini kita harus mewujudkan dalam nuansa zaman yang sekarang ini. Gitu. Mungkin zaman Bung Karno itu kekuasaan Israel itu tidak sebesar ini, belum sebesar ini kan? Jadi masih kecil lah. Karena kalau metode itu terapkan, artinya kan perang tak berkesudahan. Sampai Israel pergi, artinya Iran yang masuk gitu kan, pandangan Iran yang masuk ke sana. Oh gitu. Pengambil alian Palestina secara utuh gitu loh. Nah, tapi apa mau nih negara Barat? Apa mau nih Amerika? Kan semua ini kan masalahnya adalah ada setting geopolitiknya. Kita nggak bicara dalam setting ruang kosong. Nah, kalau setting ruang kosong ya gampang-gampang aja. Masalahnya adalah setting geopolitik dan geoekonomi dunia. Jadi Iran tuh ada agenda ke situ juga? Ya pasti. Iran ini kan sebuah imajinasi Persia Raya, Pak Tri. Wah. Ya kan? Iran ini adalah imajinasi Persia Raya. Apa itu salah? Ya nggak salah juga mereka punya imajinasi. Turki apa punya imajinasi? Ada. The Neo Ottoman membangkitkan kembali semangat Neo Ottoman, New Utsmaniyah. Khilafah. Nah, itu kan pandangan politik mereka. Nah, kita bagaimana? Indonesia sebagai negara yang memimpikan dan mendorong perdamaian dunia harus bergerak dengan pendekatan yang berbeda dengan mereka. Ketika Iran naik pengaruhnya di Timur Tengah, maka Turki dimunculkan. Turki dimunculkan untuk mengimbangi Iran, kan gitu kan. Jadi Syiah dan Sunninya ketemu di situ, match gitu loh, imbang akhirnya. Nah, apakah betul-betul mau membebaskan Palestina, mau mewujudkan negara Palestina merdeka? Kan sudah saya katakan bahwa jangan sampai orang-orang Palestina sendiri kemudian agenda nasionalnya diabaikan, diganti dengan agenda globalis, agenda kelompok-kelompok yang menginginkan yang punya agenda sendiri dalam bentuk khilafah maupun dalam bentuk yang Persia Raya tadi kan gitu. Menarik ya. Ya mungkin itu aja kali Mas ya. Ada tambahan? Itu aja. Nanti diskusi lagi ya. Ini sangat luar biasa di pandangan Mas Eri. Jadi benar-benar di luar mainstream pandangan yang pernah kita dengar di media ya. Terima kasih Mas Eri atas pandangan-pandangannya. Besok-besok kita podcast lagi. Siap, terima kasih Andi. Ya, kapan makan ketupatnya? Udah. Iya. Oke. Semua. Terima kasih juga Mas Eri sudah kasih tadi makanan lebaran kan. Oke, alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat Dialektik TV, sekian dari kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik. Nanti kita akan bertemu dengan podcast-podcast berikutnya kerjasama antara Dialektik TV dengan Forum Satu Bangsa. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.